Oke, jadi saya ulangi lagi. Bentar ya. Jadi kita akan membuat sebuah kolom table dengan menggunakan PHP Artisan Makerbot. Jadi kalau kita akan membuat sebuah kolom table itu tulisannya seperti ini, add underscore kategori. Jadi kategori itu nama kolomnya yang akan kita gunakan. Kemudian to, kalau to-nya itu dia akan menuju ke table berita. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada table itu harus, nah ini nanti menunjukkan bahwa dia adalah gitu. Oke, kemudian kita klik enter. Dan ini sudah terlihat bahwa kita sudah berhasil membuat table migration. Kita bisa cek juga di koordinat. Terus ini kemudian ini ada satu. Nah, ini ada kategori itu berita tadi. Oke, kalau sudah, nah di sini kita tambahkan baris perintah, table, kemudian string. Kita akan tambahkan satu relasi namanya foreign ID. Foreign namanya di sini ya. Kemudian di sini adalah kategori ID. Seperti ini, foreign ID. Kemudian defaultnya itu biarkan seperti ini. Terus setelah itu table, setelah itu kita tulis table terus drop column namanya kategori ID. Nah, kemudian kita ketik PHP Artisan Migrate. Nah, ini PHP Artisan Migrate fungsinya untuk mengeksekusi yang ini ya, add kategori ID to berita, supaya dia masuk ke tabelnya berita. Nanti, jadi kalau semuanya ada table baru yang kita buat, supaya masuk ke PHP admin, kita ketikkan PHP Artisan Migrate, supaya dia, kita klik enter. Nah, ini ada error ya. Jadi ini ada error. Tulisannya syntax error access violation. You have error in your SQL check. Hah? Ada error ya? Ada yang error ya? Alter table berikan constraint foreign key kategori reference. Nah, ini reference yang tidak ada ya. Jadi di sini kita rubah menjadi unsa ingat bikin integer. Iya, seperti ini. Nah, kemudian kita ketik lagi PHP Artisan Migrate. Kemudian klik enter. Nah, selesai ya. Hah? Masih error. Kalau sudah, kita buat satu table namanya kategori. Yang sudah buat di skip saja ya. Kalau ini kan saya belum buat ya. PHP Artisan Migration create
Sini kategori, create kategori table. Jadi seperti itu untuk proses pembuatan tabel baru. Oke, kalau sudah klik enter. Nah, ini sudah terbuat ini. Ada tulisannya create successful. Selanjutnya kita buka ke VS Code-nya lagi. Ke sini. Di database, kemudian migration. Nah, di sini ada satu file namanya create kategori. Oke, sudah ya. Selanjutnya kita tambahkan satu kolom. Namanya ini kita pakai string atau teks. Namanya name saja atau nama ya. Nama kategori. Gini aja. Satu kolom saja kita tambahkan di sini. Seperti ini. Kemudian kita ketik lagi PHP Artisan Migrate. Nah, seperti ini. Jadi ini sudah selesai. Jadi kalau kita cek di isi data, itu tabelnya ada dua baru, kategori dan berita. Nah, di kategori ini ada nama, kemudian di berita itu ada kategori ID terakhir. Sudah semua ya? Kalau sudah, selanjutnya kita buat kita ini ya, kita coba kembalikan lagi datanya supaya kosong. Supaya kosong itu ini ya, ini sudah kelihatan lagi. Jadi bagaimana caranya kita akan membuat database isi data itu kosong kembali. Jadi caranya seperti ini. Nah, itu PHP Artisan migrate rollback. Nah, ini menghapus semua tabel lagi nih. Ini fungsi untuk menghapus ya. Jadi istilahnya kayak kita kembalikan ke semula. Kalau kita enter, nanti muncul ini. Nah, ini tabel kategori sudah di rollback. Jadi di tabel kategorinya nanti itu akan hilang. Misalnya benar atau tidak. Di refresh. Dari sini nanti kalau kita refresh, hilang itu kategorinya. Tuh, hilang. Nah, di sini kita cek, nah hilang itu kategorinya. Mana errornya apa tuh? Coba. Nah, ini ada yang salah. Kalian itu. Oh, itu ada yang salah yang kodenya. Tolong adik-adik itu lebih detail lagi. Mengembalikan tabelnya, itu kita tinggal klik atau ketik PHP Artisan Migrate lagi. Seperti itu. Oke. Kalau kita ketik lagi seperti ini kemudian enter.
Nah, ini sudah terbuat semua ini. Dia akan membuat user, password, file, personal, berita, kategori ID, kategori. Nah, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah muncul kembali. Seperti itu langkahnya. Oke, sampai situ gampang ya. Diingat tidak? Jangan sampai tidak diingat. Migrate dan playback. Yuk kita lanjut lagi. Sampai sini kan gampang ya. Untuk buat table atau menghapus table kembali. Nah, sini kita sudah berhasil membuat table kategori dan table berita. Kemudian di table berita kita tambahkan satu field atau kolom namanya dengan nama kategori ID. Oke, sampai situ sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah model. Model ini yang dapat digunakan untuk menghubungkan apa namanya file model di Laravel ke database table ya, database table. Jadi kita akan membuat modelnya supaya model tersebut itu yang langsung berhubungan ke tabelnya. Jadi misalnya gini, kita buat dulu PHP artisan make model. Nama model untuk si user atau si berita ya. Kita buat user dulu ya. User sudah ada. Sorry. Kita buat berita. Nah, berita model min n. Oh jangan, berita ya. PHP artisan make model berita. Sudah ada ya? Kalau yang sudah ada, kita cek di sini. PHP, kemudian model. Nah, ini sudah ada ya. Nah, sudah ada di sini. Kategori sudah ada juga ya. Jadi kategori saya belum ada. Jadi untuk berita, kan ada tambah satu kolom ya. Namanya apa? Kolom tadi yang sudah ditambahkan. Eh, apa? Tambahan kolom tadi. Ya, kategori ID. Berarti ini kan tulisannya kategori ID. Jadi setelah salah. Ini setelah gambar ya. Kan ada create add, gambar, kemudian ada gambar, kemudian create add, update add, dan kategori ID. Jadi seperti ini ya, kategori ID. Sudah, tinggal tambahkan satu kolom atau field kategori ID. Karena kan tadi kita sudah buat ini ya, add kategori ID ke table berita. Oke, sudah ya sampai sini. Selanjutnya kita buat model namanya berita. Bentar. Salah. Sorry. Ini model already exist ya. Berita artinya ini sudah ada. Nah, maunya di sini tuh kategori seperti ini. Karena kita belum kalian sudah bikin model kategori ya? Nah, saya belum. Jadi ini di skip saja. Enter saya ya. Nah, kemudian kita masuk ke file kategorinya. Oke? Nah, di kategori kan kalian sudah bikin namanya protected table ya. Namanya kategori ya. Dan fill-able-nya itu nama ya. Ini sudah semua ya. Nah, ini kan cuman ada nama, jadi bisa fill-able-nya nama. Ya, selanjutnya
Jadi selanjutnya kita akan menghubungkan model berita atau tabel berita ke tabel kategori. Nah, artinya kedua tabel ini bisa saling berkomunikasi gitu atau bisa saling apa namanya berrelasi namanya. Nah, caranya kita harus tambahkan satu perintah itu public function di berita namanya kategori. Ya, ini perhatikan ya, berita di sini yang aktif kategori, dan perhatikan juga di sini ya. Ini kan sudah ada tulisannya ya. Return di belong kategori kelas kategori ID. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini fungsinya adalah untuk melakukan relasi antara tabel berita dan tabel kategori dengan jembatan atau dengan kolom kategori ID yang berada pada berita kategori. Jadi di sini kategori ya. Berita kategori ID. Sampai sudah kita sudah masuk di berita kontrol. Kemudian kita daftarkan ke web PHP. Nah, jadi supaya kita bisa akses URL-nya berita atau ke controllernya berita, kita harus buatkan dia root-nya supaya bisa diakses keluar ya. Get, kemudian kita kembangkan berita. Kemudian buka kurung kurawal. Terus di sini kita tuliskan berita controller. Class index. Name kita tuliskan berita. Seperti ini baru. Itu ini berita controller. Kita daftarkan juga di sini ya. Penjatan. Cara daftarnya gimana? Cara ekspornya. Jadi gini ya, saya kasih manualnya dulu. Dia berita controller masih error ya. Jadi kita tulis gini. KTP dulu. KTP dan HTTP terus controller terus berita. Ya, ini manualnya kita tulis foldernya, folder KTP, kemudian folder HTTP, folder controller, kemudian nama controllernya. Ya, name ini sambung ya. Yang tanda panah name berita index. Jadi ini seperti ini ya bentuknya, jangan di skip. Bentuknya seperti itu, menyambung ke samping ya.
APP atau TP controller, berita controller. Nanti ini saya tulis keterangannya lagi. URL untuk controller berita. Ya, bagus sambung menjadi satu. APP, HTTP controller, berita controller, titik 2, 19, kemudian sini ada indeks, koma ya, kemudian indeks. Ini name itu nama lain dari URL ini. Ya, nama lain kalau kita bisa nanti tampilkan dia. Nah, kalau tampilkan itu pakai row, bisa langsung plus berita juga bisa. Nanti saya coba contoh. Sudah belum? DP ada DP controller, berita controller. Yuk, kita coba tes ke browser. Ini kan sudah selesai ya. Nah, di sini kita nanti tesnya itu tambahkan garis miring berita di Verso browser. Jadi kalau ini yang name itu nanti kita akan coba buat di HTML-nya nanti. Nah, jadi kita masuk ke browsernya dulu. Oh, sebelum itu kita running dulu projectnya ya. PHP Artisan Core. Jadi sudah saya running seperti ini. Jadi nanti kita tambahkan di sini garis miring berita. Bentar, ini sudah ada. Oke, jadi kalau sudah muncul tulisan berita berarti berhasil ya. Berhasil. Oke, jadi untuk perhatian sedikit ini supaya mempersingkat karena ini kan panjang ya. Nah, kalau untuk mempersingkat seperti ini, caranya itu ada. Ini kita hapus dulu. Nah, jadi kalau kita hapus error ya. Nah, kemudian klik Ctrl spasi, nanti ada muncul paling atas. Kita pilih berita controller, klik. Nah, ini berhasil. Nanti dia akan ada di atas ini. Sebelah sini ya. Kontrol spasi. Jadi yang paling atas. Diklik saja. Nah, nanti dia akan terdaftar di atas sini. Ada paling atas itu. Nah, itu sama aja. Ini lebih pendek dibanding yang tadi. Bukan panjangnya. Ya. Jadi kalau semuanya ada error, itu berarti belum diekspor ke sini. Jadi kalau kita mau ekspor, kalau kita mau tidak seperti ini, ya ditulis dari depannya ini. HTTP, HTTP, controller, berita controller. Kita lanjut sini. Start load. Nah, di sini perhatikan di sini sudah ada berita .index ya. Kita views, terus di sini ada namanya folder berita. Folder berita sudah ada.
Nah, kalau kita sudah, kemudian kita coba contek di bagian profil sini. Kita buka profilnya dulu. Kemudian ada edit. Nah, ini edit. Buka dulu folder profilnya. Nah, di sini ada edit. Ada partial, ada update user, update spot. Nah, kita coba buka yang edit ini. Edit. Kemudian, nah ini yang akan kita copy paste ke dalam indeks berita ya. Kita Ctrl A, kemudian copy seperti ini. Terus paste ke sini berita indeks titik belas titik jam. Iya, ini kita copy semua, paste ke sini. Semuanya, semuanya. Kita blok semua baru ini codingannya. Jadi kita hapus sebagian. Terus kalau kita mau tambahkan table di dalamnya, jadi ini nanti tampilannya kita akan rubah ya. Caranya ini ya, ini kita nanti akan rubah loginnya, kemudian apa ini halaman registrasi, kemudian halaman dashboard ya. Nah, seperti ini nanti akan berubah menjadi ini. Ini bisa kalian download. Untuk downloadnya di sini ya. Admin LTE. Yang ini enggak. Nah, ini dia. Linknya admin LTE.info. Nah, nanti kalau download itu silakan sini. Kemudian itu ini yang with saya ekstrak dulu ini. Ini nanti agak membingungkan ya, karena kalian akan melihat semua codingan itu banyak nanti codingan kalian. Bentar, ini saya cek dulu bisa running atau tidak. This page index. Nah, cocok. Oke, yang di download ini admin LTE versi 4 beta with this 6 MB. 6 MB ya. 6,9. Jangan lupa di extract here. Extract here sudah ya. Sudah itu kemudian kita ke disk, folder disk, asset.
Kemudian kita copy CSS dan folder JS-nya, di copy ke dalam project ke Laragon ya, Laragon www, kemudian ke Laravel project 1. Ini dari sini ke folder publik ya. Nah, di folder publik kita buat folder satu lagi namanya asset MS. Project 1, kemudian ke publik, kemudian paste ke aset, paste ke dalam ke dalam folder aset. Nih, folder aset ini saya bikin baru, terus tulis namanya dengan nama aset, yaitu paste ke dalam. Nah, di sini sudah ada 2 file, CSS dan JS. Admin LTI. Ini ada 2, sudah selesai. Kemudian, nah, ini yang agak repot ini. Kita kan sudah buat ini ya, aset ini sudah ada CSS dan JS. Nah, ini yang agak repot atau agak sedikit sulit ya, saya bilang. Kita coba cek dulu sini. Ini kan tampilannya seperti ini ya. Nah, ini nanti akan berubah tampilannya. Nah, cara rubahnya, pertama kita rubah dulu bagian loginnya. Kita logout, login sini. Nah, di sini ini tampilannya saya akan rubah. Itu kita masuk ke resource, kemudian views, terus masuk ke out sini, folder outnya. Ada videonya. Mengulang di mana? Sudah ya di sini. Sedikit lagi tambahkan ini ya, body. Nah, ini body kita tambahkan saja. Oh ya, ini sampai sini Pak. Ini jadi bodinya kita expand ya. Ini ada tombol apa namanya ini? Anak panah ke bawah. Ini diklik saja supaya mengecil. Di expand namanya. Nah, kita copy nih. Sama saja kita. Oh ya. Jadi di sini kita akan bikin 3 file. 1, 2, 3, 4 ya. 4 file. Kita pisah-pisah. Di sini ada namanya top bar, ini top bar. Kemudian ini sidebar atau di samping itu. Kemudian ini ada kontennya. Kemudian ini ada footernya. Nah, jadi kita bikin 4 file di sini. Pertama, top bar .blade.php. Kemudian ada file satu lagi sidebar .blade.php dan footer blade
rename bread titik php seperti ini. Kita kembali ke admin Blade. Kemudian di sini yang top bar ini kita cut. Ini kan segini ya. Nah, ini panjang, jadi kita expand dulu. Tampilannya di sini ya, sampingnya nav bar ini, navigasi kita expand baru cut atau dipindahkan langsung. Ini cut ke sidebar sini. Nah, bisa ke sini, kemudian oh, salah. Ini di top bar ya, masih di top bar. Masih di top bar sini, di top barnya sini kita copy. Nah, ini top barnya. Ini kan yang pertama ya, top bar. Ini di cut. Kemudian pindahkan ke sini, top bar. Nah, ini sudah saya pindahkan ke sini. Ya, sudah ya. Terus ada lagi untuk sidebar. Kita pindahkan ini inside RCD. Nah, ini kita expand lagi. Kemudian kita cut juga ke dalam sidebar. Top bar, sidebar, footer. Ini di cut. Ini sidebar di cut ke menu sidebar di file sidebar ke sini. Kemudian ada footer. Yang ini kita cut ke footer. Kemudian di sini di admin blade.php kita tulis include. Pertama top bar, layout top bar, sidebar, seperti ini. Jadi gantinya nanti itu ada di sini ya. Tampilkan di sini tuh. Di bagian admin.blade.php kita tuliskan sintaks ini. Layout top bar include. Jadi dia akan mengambil atau apa namanya? Dia akan menampilkan file top bar dengan perintah ini. Nah, perintahnya adalah top bar tanpa harus mengisi blade.php ya, langsung saja top bar. Nah, kemudian selanjutnya ada sidebar. Nah, sidebar ini ada. Kemudian di bawahnya itu ada footer. Jadi tinggal kita copy, paste di sini. Ganti footer. Seperti ini.
Nah, tinggal ini yang bagian main. Bagian main ini kita cut lagi. Kita cut atau kita copy juga bisa. Ini kita cut. Kemudian pindahkan ke dashboard. Ini dashboard semuanya dihapus. Kemudian dipaste ke sini. Nah, seperti ini tampilannya dashboard nanti. Nah, di dashboard yang tidak perlu ditampilkan itu kita hapus. Di add content ini kita expand ya, baru kita hapus. Atau seperti sebelumnya kita blok sampai ke bawah. Ini di blok semua sampai ke sini. Nanti tampilannya segini. Jadi tambahnya segini saja untuk dashboard. Nah, top bar. Kemudian di dashboard itu kita tambahkan sedikit perintah yaitu extend ya, extend. Kemudian di sini layout, admin. Di sini section. Tambahkan section kan. Section yang ini. Namanya konten. Ini kita pindahkan ke atas. Nah, seterusnya di bagian top bar itu top bar. Di bagian admin.blade.php kita tambahkan satu perintah yaitu yield content. Nah, yield kontennya ini harus sama ya dengan yang di sini tulisannya. Kalau tidak sama itu tidak ketemu dia. Oke, jadi kalau kita login, ya kita login, nanti tampilannya akan berubah. Seharusnya ini berubah seperti ini. Ini masih belum teratur ya. Kita coba cek seperti ini. Nah, ini dia yang tidak ditemukan. Ya, seperti ini. Oh, ini scriptnya kita hapus. Script ini juga. Dan ini. Ini banyak yang dihapus ya. Di sini. Kemudian ini. Itu aja. Iya, tampilannya nanti seperti ini untuk tampilan awalnya. Karena HTML dan CSS-nya belum terbaca ini. Nah, ini dia. Kalau dia dilihat isinya seperti ini ya. Ini sidebar. Bagaimana? Banyak kan? Nah, di sini nanti kita tambahkan sedikit lagi aset JS admin LTE. Bagian script ini. Nah, ini tampilannya sudah terbentuk ya. Seperti ini. Jadi nggak ribet-ribet amat.
Jadi ini nanti ada codingan seperti ini ya. Ini yang harus diperhatikan. Karena ini nanti yang akan dipanggil di aset. Ini kan folder aset. Dia akan memanggil sebuah file admin lte.css. Nah, jadi ini harus dibuat. Oke. Sama satu lagi yang di bagian bawah sini. Nah, ini dia. Nah, itu supaya supaya skripnya bisa tampil. Ini oke, biarkan dulu. Ya seperti ini tampilannya. Jadi kalau untuk tampilan setelah login seperti ini tampilannya. Jadi ini nanti bisa kalian lihat codingannya di Git.